Bisa, Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Oke, baik. 15 menit sudah berlalu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sehat semua hari ini? Sehat ya tadi deh. Oke, baik. Kalau begitu untuk memperoleh keberkahan, maka silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik ya, jadi pada kesempatan hari ini langsung saja. Sebentar saya cari dulu filenya, soalnya tadi sempat ditutup laptop saya. Jadi filenya itu masih tersimpan di sini. Hari ini kita bicaranya tentang perbandingan ya, Nak. Jadi perbandingan itu adalah sesuatu yang pernah kalian pelajari di SMP. SMP kelas berapa ya kalau misalnya bicaranya tentang perbandingan? Di SD kayaknya ada juga, Pak. Iya, di SD ya. Iya benar-benar. Biasanya kalau di SD itu biasanya bicaranya tentang apa? Skala ya kan? Skala, Pak. Iya benar. Skala. Nah, perbandingan itu ya. Oke, sudah ini sebentar. Oke. Oke, jadi mungkin untuk menghemat kuota nggak apa-apa, videonya dimatikan saja nggak apa-apa, nanti takutnya kuotanya terlalu besar karena kalian tadi juga sudah menunggu kan. Jadi supaya hemat ya. Oke, hari ini kita perbandingan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu dulu mendefinisikan apa itu perbandingan, lalu kemudian yang kedua adalah menentukan jenis daripada perbandingan, lalu yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Ya, jadi memahami definisi perbandingan, jenis perbandingan itu ada, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Oke, definisi perbandingan nih, kalau misalnya kita katakan perbandingan, proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran sejenis dengan cara yang sederhana gitu. Jadi di sini jelas ya bahwa dia membandingkan dua nilai. Jadi dia nggak bisa hanya membandingkan satu saja, pasti minimal itu adalah dua atau boleh lebih. Yang gimana? Yang memiliki besaran yang sejenis dengan cara yang sederhana. Artinya kalau misalnya kita bandingkan jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik, seperti itu misalnya. Jadi nggak bisa ngebandingin antara ini jam, kemudian ini adalah merupakan kilometer, misalnya kayak gitu tuh nggak bisa jadinya, karena dia nggak sejenis. Nah, dengan apa? Dengan cara yang paling sederhana. Jadi bentuknya itu nanti ubahlah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, berarti ada dua nih syaratnya, ya kan? Yang pertama adalah samakan dulu satuannya, lalu kemudian buat ke bentuk yang paling sederhana. Nah, pertanyaannya di sini, misalnya adalah panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Apakah kita bisa membandingkan dua hal ini? Tidak. Iya, benar ya. Karena yang di sini dia bicaranya tentang apa? Panjang kan gitu ya. Berarti kalau panjang itu nanti dia meter, sentimeter, gitu, kilometer. Sedangkan yang di sini dia bicaranya adalah tentang massa, berat badan kan gitu ya, masanya berarti berapa kilogram. Tentunya berbeda satuannya. Jadi walaupun dia di sini ada dua jenis bendanya, tapi benda ini tidak bisa dibandingkan antara panjang pensil dengan berat badan. Jadi ingat syaratnya. Jadi syaratnya harus terpenuhi dua. Yang pertama adalah dia besarannya harus sejenis, dan yang kedua adalah ubahlah ke dalam bentuk yang paling sederhana begitu. Oke, nah kita ke jenisnya sekarang ya. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah yang senilai dan yang berbalik nilai. Nah, kalau misalnya saya bandingkan antara yang harga barang sama banyaknya barang atau kuantitasnya, banyak barang nih di sini. Oke, antara harga barang dengan banyak barang, maka dia masuk ke senilai atau yang berbalik nilai? Senilai, Pak. Iya. Yang senilai atau berbalik nilai? Harga dengan banyak.
Senilai, Pak. Senilai, artinya bahwa semakin besar biaya yang kita keluarkan, maka banyak barang yang kita peroleh akan semakin banyak juga. Contohnya, harga satu buah buku misalnya adalah 5.000. Kalau kita bayarnya adalah 10.000 dan tidak ada kembaliannya, berarti banyak barang atau banyak buku yang kita peroleh akan jadi lebih kan gitu ya. Tidak satu lagi, tetapi adalah 2. Nah, ini artinya dia adalah merupakan perbandingan yang senilai. Ya, kalau dia senilai berarti satu naik, yang lain juga naik. Kalau satu turun, maka yang satu lagi juga turun. Nah, tapi bandingkan antara banyaknya pekerja sama waktu atau hari kerjanya. Nah, ini masuk kemana ya? Senilai atau berbalik nilai? Senilai, Berbalik Pak. nilai, Pak. Berbalik nilai. Oke, artinya kalau Iya, Pak. semakin banyak pekerjanya, semakin banyak yang kerja, berarti dia makin cepat atau makin lama? Makin cepat. Makin betul, cepat, Pak. berarti Cepat, hari Pak. kerjanya Cepat, Pak. turun. Hari kerjanya kan turun kan kalau misalnya dia makin cepat? Iya, Iya, Pak. yang harusnya tadi misalnya adalah 30 hari, 1 bulan. Tahu-taunya pekerjanya ditambah nih, pekerjanya ditambah. Nah, berarti itu kan artinya bahwa yang satu naik, banyak pekerjanya ditambah, tapi hari kerjanya semakin kecil atau semakin turun ya. Berarti itu termasuk kepada yang berbalik nilai. Karena ini akan mempengaruhi perhitungannya antara yang senilai sama yang berbalik nilai. Oke, jadi paham dulu. Jadi kasusnya itu kasus apa? Apakah dia kasus yang senilai atau kasusnya adalah yang berbalik nilai? Oke, nah baru yang skala ya. Nah, kalau skala itu dinotasikan adalah 1:S. Ini mengingat kembali pelajaran SD. Tadi ada kata temannya, SD juga sudah belajar perbandingan, Pak. Ya benar. Ya, pada saat kalian belajar skala. Nah, 1:S itu artinya apa? Artinya adalah pada jarak 1 cm. Ingat satuannya cm ya. Pada peta itu sama dengan S cm pada kondisi yang sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ditanyakan adalah skala, lalu kemudian jarak sebenarnya diubah ke kilometer, maka saya mau mengingatkan kembali, kira-kira 1 kilometer berapa sentimeter? 1000. 10.000 atau 100.000? 100.000. Benar, 100.000 100.000 sentimeter ya. Oke, jadi ingat tangganya. Ada berapa anak tangga yang kita buat biasanya? 7. 5, Pak. 7, Pak. 5, Pak. 7 atau 5? Oh. Coba kilometer, kemudian apa lagi? Hektometer, kemudian Meter. dekameter, kemudian Meter. diameter, Meter. desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah Milimeter. Iya, milimeter. Kalau misalnya dia ke bawah dikali dengan 10, kalau misalkan dia ke atas berarti dibagi dengan 10. Begitu ya. Kalau dia kuadrat menyatakan area atau luas, berarti kalau ke bawah dia kali 100, kalau ke atas dia bagi 100. Oke, jadi tergantung daripada pangkatnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi daripada perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya berbicara tentang peta sih sebenarnya, tapi misalnya adalah denah lokasi. Lokasi apa? Misalnya lokasi pesta misalnya. Maka itu kan dibuat skalanya. Ya, berapa banding berapa. Kalau misalnya mau yang benar-benar gitu ya, benar-benar dalam bentuk yang seperti itu. Oke, kita langsung ke soal. Yuk. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan rasio A terhadap B adalah 5:3. Bilangan mana yang bisa menjadi sisa ketika A dibagi dengan B? Ayo, berarti A banding B ini sama dengan 5:3. Jadi yang mana yang bisa merupakan sisanya? 5. Ya, berarti A-nya berapa saja nih? A-nya itu kalau kita daftarkan berarti nanti bisa contoh A-nya itu berapa? 10. 10, Pak. 10. 10 banding 10 dan 6. 10 boleh, 10 dan 6 benar ya, karena sama-sama bagi 2 toh. Berarti nanti dari sini adalah jadinya adalah 5:3, benar. Kalau ini dibagi sisanya berapa? Sisanya 2. 2. Enggak habis. Sisanya
Sisanya 2, seriusan? Habis. Udah habis, Pak. 10 bagi 6. Oh, 10 bagi 6. 6 sisanya 3,33. Iya, berarti kan ini 1 sisa, karena yang tanya adalah sisanya. Nah, sisanya 4. Iya nggak sih? Iya, Pak. Kalau yang tadi 2, ya saya tahu 5 bagi 3 dapatnya adalah 1, sisa 2, begitu ya? Kemudian berapa lagi? Kan belum ada nih 3, 5, 6, 9, 15. Nah, berapa dia? 15 banding 9. 15 sama 9. Oke, berarti 15 bagi 9. Dapatnya berapa? 1, sisanya? 6. Sisanya 6 gitu ya. Oke, karena udah ada bisa gitu. Tapi lihat nggak di sini? Berapa nih? Dapat nggak polanya? Sisanya itu? Dapat ya. Sisanya adalah kelipatan 2. 2. Iya, yang mana kelipatan 2 dari opsi? Ini bukan kelipatan 2. Ini bukan kelipatan 2. Ini bukan kelipatan 2. Ini bukan kelipatan 2. Maka jawabannya adalah C. Jadi, tanpa pun kita harus mendaftarkan anggotanya seperti ini, maka cari saja yang kelipatan 2 gitu. Jadi kalau ini yang kita bagi aja 5 bagi 3, oh ternyata 1, sisanya 2. Nah, berarti dia yang berkelipatan 2 lah gitu di dalam opsinya. Paham kira-kira? Paham, Pak. Karena kan kalau misalnya TPS itu dia bisa banyak caranya, terserah mau pakai cara yang mana, yang penting dia betul dan cepat, gitu ya. Jadi kecepatan juga dihitung kalau misalnya di TPS kuantitatif. Nomor 2, berapa jam? Nah ini hati-hati ya, berapa jam yang dibutuhkan Calvin untuk memetik A apel jika ia memetik B apel per jam? Ayo, ini logika saja. A per B lah. A per B. Apakah ayam? Boleh. Berapa jam? Memetik apa? Memetik apa? Ayo. A per B, Pak. A per B. A per B. Oke, yang pasti adalah ini satuannya sudah sama. Ya, satuannya udah sama ya, jam dengan jam. Ya kan? Satuannya udah sama tuh. Berarti apakah kita butuh bagi dengan 60? Tidak. Tidak ya, karena kita tidak perlu lagi kecuali kalau di sini adalah B apel per menit begitu. Nah, baru kita nanti tinggal diubah ke dalam 60 karena dia 1 jam itu adalah sama dengan 60 menit. Nah, di sini sudah sama satuannya. Kalau sudah sama satuannya jadinya gimana? Berarti tinggal yang A, B sama C. Apa? A. Oke ya, katanya di sini kan dia memetik B apel per jam. Oke, per jam nih. Nah, berapa banyaknya katanya untuk memetik A apel? B per A, Pak. B per A. Ayo, ada yang A per B, ada yang B per A. A per B. Ayo, berarti kan kita bisa katakan bahwa kecepatan dia, nih kan, kecepatan, ya kan, kecepatan dia itu adalah apel per jam, begitu ya, B apel per jam. Nah, sekarang berapa jam? Kecepatan itu berarti waktu. Berarti dia punya berapa? Kecepatan, kan biasanya kalau kecepatan itu kalau misalnya di jarak, itu adalah jarak per waktu gitu ya. Nah, Iya, kalau Pak. jaraknya kan di sini bukan jarak, karena dia nggak bicara tentang jarak, tapi dia berbicara tentang banyak apel. Oke, apel per waktu. Berarti jadinya gimana? A per 60 B kah? A per T, 60. gitu ya. Iya. Sama dengan B per jam. T-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jam. Ini kan berapa jam? Berarti T sama dengan
T sama dengan, ayo, T sama dengan ini berarti B kali T bisa. Kali silang begini, ini juga kali silang ya. A dikalikan dengan jamnya. Berarti Jam. T sama dengan, Jam per B. iya, A per B jam. Cocok? Berarti jawabannya adalah A ya. A per B. Benar gitu. Jadi bandingin aja kan dia berubah tuh. Yang tadinya B, berarti kan ini sama nih. Nah, kemudian T kan dia nanyanya apa jam. T itu time ya. T ini adalah time-nya. Waktunya begitu. Berarti berapa jam? A per B jam. Udah, berarti jawabannya adalah A. Yuk, nomor 3. Gampang. Dera dan Dery masing-masing membeli sekarung pupuk dengan merek yang sama. Oke, mereknya sama ya. Tetapi masanya berbeda. Jika pada kemasan pupuk yang dibeli Dera tertulis 4,2 kg dan pada kemasan pupuk yang dibeli Dery bertulis ini, perbandingan antara, oh udah ini antara apa? 1 kilogram berapa gram? 1000. 1000, benar. 1000 ya. Berarti ini mana? Dera kan? Dera itu ini kan? Berarti 4200. Cocok? 0. Ya. Nol. Derinya berapa derinya? Dibandingkan sama Dery. Derinya adalah 3600. Berarti yang mana? 3.600. Berarti 42 dibandingin sama 36. Berapa jawabannya? Banding 6. 7 banding 6. 7 banding 7 banding 6. Sama-sama dibagi dengan 6 kan? Iya benar. 7 banding 6. Good. Jadi ini apa? Ini adalah hanya satuan. Satuannya aja. satuannya aja. 4. Perbandingan rasio antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan di suatu kantor adalah 8 banding 7. Di antara yang berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai kantor tersebut? Oke, silahkan dijawab. Laki-laki banding perempuan sama dengan 8 banding 7. 85, Sir. 60? Berapa? 85. 85. Oke, alasannya kenapa? Karena 85 itu udah jadi habis kelipatan 15. Benar, thank you ya. Benar yang komen benar. Karena kan ini ditanya apa? Jumlah. Yang manakah jumlah ya kan? Jumlah. Berarti kalau jumlah diapain? Ditambah. Ini juga ditambah. Kalau ditambahin berarti nanti hasilnya adalah sama dengan 15 kan? 15. Nah, berarti yang manakah kelipatan 15? Ini. Yang mana yang bukan kelipatan 15 adalah 85. Jadi yang ditanya adalah kelipatan 15. Sudah gampang kan? Gitu ya. Gampang. Nomor selanjutnya, nomor 5 nih harusnya. Jika 6 orang anak pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh 5 orang pekerja? Berarti ini perbandingannya senilai atau berbalik? Berbalik nilai. Iya, berarti perbandingan yang berbalik. Iya, benar. Berbalik nilai. Yang mau dibandingin antara pekerja si anaknya sama waktu ya, waktu dalam jamnya. Begitu. Oke, berarti pekerjaannya ada berapa? Ada 6, waktunya 3 jam. Benar dapat diselesaikan. Nah, berapa lama pekerjaan tersebut? Berarti ini ya waktu yang ditanya ya. Jika ini yang bekerja. Oke, jawabannya apa? D. Oke. Oke, yang pasti adalah dia makin lama. Itu yang pasti ya, dia makin lama. Kenapa? Karena orangnya makin dikit. Yang awalnya 6 berubah jadi 5, makin dikit orangnya. Berarti yang pastinya waktunya akan semakin lama. Jadi pekerjaannya ini menurun. Pekerjaannya kan nurun ya, dari 6 ke 5, waktunya pasti naik. Makin lama pekerjaannya. Oke, berarti jadinya 6/5 sama dengan, ini tinggal dibalik. Gitu ya, kalau misalnya berbalik nilai, ini dibalik. Berarti X/3. Kalau yang senilai, ya udah nggak usah. 6/5 sama dengan 3/X. Itu kalau misalnya dia senilai kasusnya. Kalau dia berbalik, ya balikkan juga. Tapi hanya satu yang dibalikkan ya. Oke, jadi depan boleh dibalik, tapi yang belakang nggak boleh. Atau depannya tetap 6/5, tapi yang belakangnya dibalik. Saya biasanya membalik yang belakang.
Oke, tapi bubuhkan tanda sama dengan. Dah, baru kemudian kali silang. Berarti 5X sama dengan, ini berarti 6 kali 3. 6 kali 3 berarti 18 ya. Berarti X-nya adalah sama dengan 18 per 5. 18 bagi 5 dapat berapa? 3 per 5. 3 per 5. 3/5. Iya udah, berarti jawabannya adalah D. Lanjut. Nih, ini sering nih. Pada tahun 2017 ini, umur hari adalah 5/8 umur Ida. Sewindu, 1 windu. Berapa tahun? 8. 8 tahun, tahun. benar ya, 8 tahun. Yang lalu, nah ada ya kata yang lalu ya, umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari. Perbandingan umur hari dan Ida pada tahun 2013 adalah. Oke, nah berarti kalau dia perbandingan yang seperti ini, perbandingannya adalah perbandingan umur, nah, berarti nanti ingat selalu patokannya adalah yang sekarang. Ya, jadi patokan itu selalu yang sekarang. Maka kalau ada kata kunci yang lalu, digimanakan? Dikurangkan. Yang akan datang atau mendatang, maka nanti diapakan? Ditambah. Jadi bedakan ya, yang lalu dikurang, yang akan datang itu adalah ditambah. Nah, berarti patokannya ini adalah yang sekarang. Sekarang itu berarti tahun ini ya, bukan tahunnya kita 2021, tapi dibilang di soal adalah pada tahun ini, berarti ini yang sekarang. Nah, kita misalkanlah, hari itu sama dengan 5/8 daripada si Ida. Oke, sewindu yang lalu berarti yang lalu dikurang. Berarti gimana? Umur Ida berarti Ida dikurang 8 sama dengan 2 kali umur hari. Harinya harus dikurang 8 juga. Kenapa? Karena kejadiannya adalah sewindu yang lalu. Paham? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, gini ya. Jadi, selalu ini adalah perbandingan umur. Kalau umur, nah biasanya ada kata kunci yang lalu atau yang akan datang. Ini triknya. Maka triknya adalah selalu buat menjadi pemisalan, buat sebagai pemisalan adalah umur yang sekarang. Walaupun tidak tertulis sekarang di soal, tapi pahami yang mana yang menunjukkan waktu saat ini atau waktu sekarang. Ya, jadi dari soal ini pada tahun 2017 ini. Berarti dia berbicara di tahun 2017. Berarti sekarang tahun berapa? 2017. Menurut siapa? Menurut soal. Ya, Pak. Nah, umur harinya 5/8 Ida. Jadi saya buat di sini H sama dengan 5/8 I. Kenapa H? Karena di sini kejadiannya sekarang. Sedangkan kalimat kedua, ini kalimat pertama ya, kalimat keduanya gimana? Sewindu yang lalu. Nah, udah sewindu yang lalu. Kalau sewindu yang lalu berarti dia pakai kurang. Kurang berapa? Kurang 8. Kenapa kurang 8? Karena dia 1 windu. 1 windu itu 8 tahun. Oke, jadinya di sini dibilangnya siapa? Ida itu 2 kali hari. Jadi kita nggak boleh I sama dengan 2H. Nggak boleh. Salah pemisalannya kalau misalnya kita buat I sama dengan 2H. Ini artinya bahwa kita berbicaranya sekarang. Sedangkan kejadian I sama dengan 2H ini terjadinya adalah 8 windu yang lalu. Maka I-nya pada saat itu berkurang 8. Hanya pada saat itu juga berkurang 8. Kalau dia berkurang 8 berarti 2 dalam kurung ya. Karena kan H dikurangin sama 8. Gitu, itu yang benar. Coba, kalau misalnya di soal misalnya adalah 10 tahun yang akan datang. Umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari. Itu gimana cara nulisnya? 10 tahun yang akan datang. Iya, Ida tambah 10 sama dengan 2 kali. 2 kali.
Iya, benar. 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 Sama-sama ditambahin sama 10 gitu ya. Gitu. Pas ya. Jadi selalu yang dimisalkan adalah umur yang sekarang. Kalau ada kata yang akan datang, tambahkan. Kalau ada kata yang lalu pada soal, maka kurangkan. Jadi nanti hasilnya itu juga adalah umur yang sekarang begitu. Jadi dia nanti pemisalannya adalah yang sekarang, ya nanti hasilnya adalah yang sekarang. Walaupun nanti yang ditanyakan adalah yang akan datang, tinggal tambahkan saja berapa tahun yang akan datang. Oke, paham ya? Sampai di situ bisa 2 kalimat ini dulu mengubah ke dalam bahasa matematiknya? Bisa, Pak. Paham ya? Oke. Nah, Nah, bisa. oke. Nah, ini adalah yang diketahui. Nah, ini adalah yang diketahui nih. Berarti di sini adalah yang diketahui. Nah, kalau misalnya ini adalah yang diketahui, sebentar. Oke ya, ini diketahui ini. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah perbandingan umur hari dan IDA tahun 2033. Berarti dari 2017 ke 2033, berapa tahun yang akan datang? Ayo. 2003 berapa tahun? 16, Pak. 16. Tinggal 2033 dikurangin sama 2017 ya. Berarti kan berarti 16 tahun mendatang gitu. Jadi dia kadang-kadang nggak disebutkan berapa tahun mendatang, tapi dituliskan seperti ini gitu. Berarti kita harus logika. Oh, berarti yang ditanyakan adalah perbandingan H ditambah 16 dibandingkan dengan IDA ditambah dengan 16. Ini yang ditanyakan. Dapat ya? Itu yang ditanyakan. Jadi harus ditambahin sama 16. Kenapa? Karena dari 2017 ke 2033. Udah kita jawab ya. Kita jawab berdasarkan ini nih. Oke, kalau misalnya kita jawab berdasarkan ini, ini kan jadi sistem persamaan. Persamaan linier 2 variabel. Oke, kalau persamaan linier 2 variabel berarti diapakan? Disubstitusi atau dieliminasi. Dua-duanya boleh ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah saya mau mensubstitusi. Gantikan aja nih, hanya menjadi 5/8I. Yuk, berarti nanti I dikurang 8 sama dengan 2 kali hanya berapa? 5/8I kurangin sama 8. Berarti nanti jadinya adalah I dikurang 8 sama dengan, ini berarti 5 per berapa? 5/4. I, ya kan? Kan dikali 2. Baru nanti di sini adalah dikali 2 lagi, berarti dikurangin sama 16. Cocok? Oke, pindahin. Pindahin. Kalau dipindahin berarti I dikurang 5/4I. Oke, pecahan ini ya. Sama dengan minus 16 ditambah atau dikurang 8? Ditambah 8, benar. Oke, operasi biasa ini kan. Oke, 1, ini kan 1I. 1 dikurang 5/4. 1 kurang 5/4 berapa? Minus 1/4, ya kan? Minus 1/4 kan? Karena kan 1 itu 4/4. Ya, minus 1/4I sama dengan minus 8. Oke. Nah, I-nya berapa? I-nya sama dengan 2. Nah, hati-hati, I-nya 2 kah? 8 bagi 4 atau 8 kali 4 jadinya? 8 kali 4, Pak. Iya, 8 kali 4. Kali silang ya, nak. Ini kan di bawah nih. Oke. Jadi 32 I-nya. Jadi pada tahun 2017, umur Ida itu udah 32 tahun dia. Nah, umur harinya berapa? Yuk tinggal masukkan aja. Tadi hanya kan sama dengan berapa? Hanya itu sama dengan 5/8I. 5/8. Berarti hanya berapa? Harinya berapa? Kalau misalnya ini adalah 32. Berarti 5/8 kali 32, Pak. Iya, kali 32. Berarti hasilnya adalah 20 tahun ya? 20 tahun, Pak. 20 tahun. 20 tahun ini tahun berapa? Tahun 2017. Iya, 2017 itu kejadiannya ini. Jadi harinya 20 tahun, idanya adalah 32. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan yang ini. Gitu. Berarti nanti jadinya adalah hari pada 20 tambah 16 dibandingkan sama
32 ditambahin sama 16 juga. Itu yang jadi jawabannya. Berapa nih jadinya? 36 dibandingin sama 48 ya. 48. Berapa banding berapa? 6:8, Pak. 6 banding 8 disederhanakan lagi bisa. 3 banding 4, Pak. 4 per 3 banding 4 ya. Sama-sama bagi berapa sih? Sama-sama bagi 12 ya. 3 banding 4. Ya terbalik nih. Ini harusnya yang ini ya. Oke. Gitu. Dah, iya A. Tapi dia terbalik tuh. Atau kita yang terbalik. Yang ditanya apa sih? Hari banding Ida ya. Harinya kan 20 tahun. Harinya yang lebih muda kan? Nah, harusnya dia adalah 3 banding 4. Oke. Lanjut. Nih. Sama ini untuk memperjelas nih soal terakhir ya. Ini 5 tahun mendatang. Ada kata mendatang, ada kata yang lalu. Oke. Coba kita baca. 5 tahun yang lalu umur Henry 3 kali umur Dodi. Henry-nya saya buat H, Dodinya saya buat D. Oke, bagaimanakah penulisan ini? Kalimat pertama. H sama dengan 3. H sama dengan? Atau H sama dengan 3D gitu? Iya benar, H kurang 5 benar sama dengan 3 kali D kurang 5. Benar, good. Nah, itu benar, udah benar. Berarti pemahamannya benar. Karena kalau kita H itu adalah yang sekarang, D juga yang sekarang. Itu kalau misalnya adalah pemisalan ya. Sekarang umur Henry 2 kali umur Dodi. Berarti gimana cara nulisnya? Sama dengan 2 kali D. A sama dengan 2D. Oke, udah gitu aja, nggak usah ditambah dan dikurang kan ini sekarang gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah 5 tahun mendatang. Apa yang ditanyakan? Gimana cara nulisnya? 5 sama dengan H tambah 5 tambah D tambah 5 juga kan? Karena kan jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka berarti si Henry-nya berapa, si Dodinya berapa. Henry-nya 5 tahun mendatang itu tambah 5, Dodinya juga ditambah sama 5. Oke, udah. Dari sini berarti di apa? Di substitusi ya, hanya kan 2D ya. Berarti saya masukkan yang bawah ke atas. Ganti. Berarti 2D kurang 5, hanya diganti jadi 2D. Sama dengan, langsung kalikan aja lah. 3D dikurang 15. Pindahkan. 3 kurang 2, 1. sama dengan Minus 5 tambah 15. 10. 10. Berarti Dodinya sekarang itu 10 tahun. Dodinya ya. Kalau Dodinya 10 tahun, Henry-nya berapa tahun? Tahun 20. 20. 20 tahun. Udah. Berarti berapakah jumlah umur mereka? Udah tinggal dijawab lah. Berarti nanti Henry-nya berapa? 20 ditambah 5. Ditambah Dodinya 10 ditambah sama 5 berarti nanti nilainya adalah 40. Gitu 40 tahun. Oke, dapat ya kira-kira? Oke, Dapat, Pak. iya udah Bisa. itu dia. Jadi itulah dia yang dinamakan dengan perbandingan. Nah, jadi perbandingan itu adalah seperti itu nanti caranya ya. Oke, kalau begitu, karena waktunya juga sudah menunjukkan 40 menit lebih, ya. Jadi ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Ya, oke, baik. Kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya dilanjut dengan pembelajaran berikutnya ya. Thank you. Pak Topik, saya naik ya. Soalnya Oke. Pak Riki masih ada kendala. Oke, siap Bu, siap.